Karena bagi Nabi, Nabi tahu betul. Sekarang ketika beras menjadi beras, apa dalam kudroh kamu, dalam kemampuan kamu, enggak kan? Ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang, apa dalam kemampuan kamu? Kue muni mangan maknane sego bolebokno mulut, terus kue darani punya kemampuan makan. Apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita, sistem urat kita? Enggak kan? Artinya satu sujud pun sudah menjadikan kita berhak masuk neraka. Ya tentu yang ikhlas. Nah ukurannya ikhlas itu gimana ya? Pokoknya sujud. Ada kepen buswarga ya rapati ikhlas. Kepen dadi wali ya ora ikhlas. Terus piye ya ora ono carane, ikhlas ora usah cara. Mau ikhlas maknane murni, nah ono carane malah ora. Nah, jadi mau ora sudah daftar wali, kena kepen sujud dadi wali ya ora ikhlas. Pemene nak dadi wali terkenal terus sing sowan akeh salam tempel akeh tambah ora ikhlas. Artinya satu sujud pun sudah menjadikan kita berhak masuk neraka. Ya tentu yang ikhlas. Nah ukurannya ikhlas itu gimana ya? Pokoknya sujud. Ada kepen buswarga ya rapati ikhlas. Kepen dadi wali ya ora ikhlas. Terus piye ya ora ono carane, ikhlas ora usah cara. Mau ikhlas maknane murni, nah ono carane malah ora. Nah, jadi mau ora sudah daftar wali, kena kepen sujud dadi wali ya ora ikhlas. Pemene nak dadi wali terkenal terus sing sowan akeh salam tempel akeh tambah ora ikhlas. Goblok kadang gitu protes be tiyang dia. Gus, jenengan sekali-kali nak tidak derekno kok umum. Aku itu tidak mengharamkan itu meneh kula dereng tuwa. Dereng haji malah turun, topa meneh. Dalane ra roh dereng kiai malah ngakak lembong. Ngurusin tahu tak menderekno ning kota, takon sepeda motor kan terno ning gone Malibu. Dalane ora malah neraka. Lha kene dalan akhirat ora roh donya ora roh sing ora iso. Lah tak kowe wong iso urip. Dalan dunia ora roh dalan akhirat ora mbok roh iku apa. Repot. Jadi kenapa saya tidak mau, bukannya menolak, saya senang kalau kiai-kiai terhormat, senang sekali. Saya senang kalau ada ulama dihormati karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati. Nanti lama-lama jadi siklus. Tekan mencintai kiai saja karena fasilitas. Gue seneng jadi imam masjid akbar, masjid Istiqlal, imam besar. Seneng mau kenal presiden, datang di kawal. Seneng jadi sudet, wah keren, sholat ngarepe Ka'bah, kok dikawal askar. Ya kalau seneng karena itu kan berarti menjadi dunia. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika ba'da Fatih Mekah sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Madinah. Nabi itu satu hari terbiasa. Mau sarapan saja kadang nggak ada yang dimakan. Tanya ya Aisyah, apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah saya tak puasa. Supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesaran. Itu Rasul. Itu setelah periode Mekah loh. Jangan kira itu periode Medina. Apa? Itu periode apa? Medina. Periode yang setelah Nabi punya segala. Tapi Nabi tetap seperti itu. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa juga? Dia cantik sekali. Aku tahu jajal turun ngarepin Nabi terlentang. Ya Nabi tetap sholat. Nah beliau sujud sikil itu tak ingkret. Nah beliau ngadeg tak lonjoro meneh. Jadi Aisyah wa ana muqtaridotun bene adi turu terlentang. Jadi cara ya sudah terlentang. Mau Nabi nak sholat sulingan, dia tetap sholat. Oke itu bojo ayu orang ngerasa sholat. Bojo elek ora sholat meneh. Bojo elek amen junub meneh. Kowe ora kena go contoh kasus wis wong kasus. Kowe di bojo ayu prawan turu karep pusing sholat ora misale lho. Pomene wong jegoten yo ta ora. Mustofa lho kula ora ngenyek jegoten liyane ora situ. Mergo nang ngenyek wong akeh dosa, nang ngenyek wong sitok. Misale dosa tak hitung mau ki sore. Aku ngenyek dosa sitok, mulang ganjarane 10. Cek susuk piro? Sarplus ngerong dagang ya. Jebadi, iku enak dene ra ikhlas. Ra ikhlas aku yo ra ikhlas ilmuku, malah lara. Malah rokok ben 13 sebenarnya. Makanya ini dipikir ya, saya ulang lagi, harus dipikir secara matang-matang bahwa kita tidak boleh terlena oleh kehidupan menjadi bodoh kan. Anda minum teh, kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda. Nah sekarang menyangkut mukjizat. Ini masih tentang ayat ini, nanti sampean tahu logikanya. Tak beda, tidak jawab satu-satu aja. Karena iman syaratnya harus tahu. Fa'lam itu tak tahu. Fa'lam annahu la ilaha.
Ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, Gen, telur ini udah dipitik, cara kowe mungkin tor. Ayo jawab satu. Mungkin kan? Tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik kemudian mungkin, dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Ikut gak kamu menciptakan telur menjadi ayam? Tidak kan? Kan di luar kudroh kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu mungkin. Ada onta yang buting yang sudah hamil sudah. Kamu bilang nanti onta ini mau punya anak dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya. Kamu katakan apa? Mungkin. Tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan enggak? Enggak kan? Tetap itu kudrohnya Allah. Tetap itu. Maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara onta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu. Itu syaratnya jadi nabi, syaratnya jadi wali. Nah, saya kira orang nabi. Makanya Nabi Soleh ditakoki, bukti nak kudrohe pangeran ugi. Lah kamu minta apa, kata Nabi Soleh? Silahkan ada unta keluar dari batu itu. Nabi Soleh bisa. Ya tenan terus unta keluar dari batu. Terus kaumnya gawo. Wah kok hebat tenan unta metu kok batu. Jare Nabi Soleh, ya padha karo unta lahir kok indukane. Bedane apa? Ya beda. Lah bedane apa? Metu kok watu kowe ora melok gawe. Metu kok indukane ya kowe ora melok gawe. Bedane apa? Tapi kamu kena hijab, kamu niku ono bedane. Cara nabi-nabi ora roh bedane. Lah kula termasuk warasatul anbiya ya ora roh bedane terus. Waras utek kula niku waras. Lho lha yo misale kowe cara iman seperti itu yakin dadi wali. Wes sama amatir-amatir lah wali swasta lah. Pokoknya sudah siap. Jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia pun tidak bisa. Iku sok bedakno. Kalau telur menjadi ayam mungkin. Sapi keluar dari indukan mungkin, biji padi menjadi padi besar mungkin, tapi nak watu kok jadi biji padi mukhal. Lu saat yang dikatakan mungkin itu apakah manusia ikut memberi? Tidak kan? Ikut menciptakan? Harusnya kan tetap bilang, yo aku menyaksikan itu karena ada kekuatan X yang menciptakan itu. Harusnya dia kalau mau konsisten kan, saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam, tapi ada kekuatan lain yang menciptakan. Dan saya tidak bisa. Jadi telur keluar dari ayam yang kita tidak bisa menciptakan, sapi keluar dari indukan yang kita tidak bisa menciptakan, termasuk untanya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar kita. Makanya semua Nabi itu tidak tahu bedanya. Itu bedanya Nabi sama enggak Nabi. Makanya Nabi itu tenang ya, masyhur. Ketika perang Khandaq, Nabi itu kelaparan. Kemudian Jabir datang, ya Rasulullah, istri saya menyiapkan makanan untuk orang 6 karena kambingnya hanya kecil. Maka hanya orang 6 saja yang kau boleh datang ke sini. Tapi Rasulullah dengan santainya, ya ahlal Khandaq. Padahal yang ngeduk Khandaq itu sekitar 3.000, ya ahlal Khandaq. Halumu ilayya ke Jabir, karena Jabir sona atau amat bikin makanan untuk kalian. Itu 3.000 orang. Wah Jabir dimaki-maki sama sudah bilang untuk orang 6 Nabi, ya apa-apaan orang banyak itu tidak cukup. Kita mana? Nabi santai, bilang ke istri kamu Jabir jangan buka makanan itu kecuali. Ya, pakai Nabi matur pengiran. Gusti ini cukupkan untuk orang banyak, sama Allah di ACC ya terus cukup. Karena bagi Nabi tahu betul. Sekarang ketika beras menjadi beras, apa dalam kudroh kamu, dalam kemampuan kamu, enggak kan? Ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang, apa dalam kemampuan kamu? Kue muni mangan maknane sego bolebokno mulutem, terus kue darani punya kemampuan makan. Apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita, sistem urat kita? Enggak kan? Jadi Nabi itu rara beda nih, justru itu jadi Nabi karena dia nggak pernah terjebak, Nabi nggak pernah terjebak oleh yang pilih. Makanya cara pangeran wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Ketika orang kafir minta bukti kudrohe Allah itu apa? Kayaknya Nabi didono manuk. Lah manuk terbang bukti kudrohe Allah. Ya biasa manuk terbang, wis suwe nak manuk terbang. Bukti kudrohe ning ndi? Iku teke wis enter. Lha bukti kudrohe ya kowe ora iso gawe kan? Tapi maksudnya wong kafir bukti kudrohe pangeran ku gawe unta kok watu. Lah bedane apa mau hale unta kok watu ambek kok indukane? Bedane apa jajan? Wong ibuke unta ya ngrasa gawe. Apa ibuke unta bisa menciptakan anak-anak unta? Kan enggak bisa juga. Manusia juga ada. Jadi itu wis cukup dadi kudrohe. Tapi manusia anggar barang sering terjadi darani mungkin. Maknanya mungkin, ini yang menentukan mungkin atau tidak. Padahal zaman mungkin pun dia ada ikut menciptakan ini lagi.
Makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mukjizat supaya orang itu ingat kedahsyatan kudrohe Allah. Sebenarnya mukjizat itu tidak penting. Maksudnya tidak penting tadi untuk iman sebenarnya tidak perlu mukjizat. Makanya ketika Rasulullah SAW ingin nuruti mukjizat yang diminta orang kafir, Allah malah ngelingno inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nar. Sajane ana langit, bumi, ada lautan, ada apa sudah bukti kudrohe Allah. Nah sekarang mukjizat kok ngenteni onpo keluar dari apa tadi? Gadu, ngenteni Nabi Soleh. Lautan merah di sebelah tongkatnya Nabi Musa terus terbelah. Itu dari mukjizat. Kalau itu maknanya mukjizat karena manusia tidak mampu. Apa manusia mampu bikin lautan? Kan tidak mampu juga. Kenapa itu tidak dikatakan mukjizat? Lagi-lagi karena wis kena mataul guru. Paham jelas ya? Makanya kata Allah, saiki wong ora percaya hari kebangkitan. Alasannya masa manusia jadi tanah menjadi manusia? Jadi memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa coba? Sehingga nado melok pileg, pilpres, melok dukung mendukung itu memangnya dari apa coba? Dari tanah kan? Mestinya hari kebangkitan sejati ya sekarang ini orang-orang dari tanah sekarang berkeliaran menurut sebuah dalalan wa'lam usul maknani itu ya kok lemah. Kemudian setelah jadi tanah mati orang engkar, wah ini nggak mungkin jadi manusia lagi. Padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudrohnya manusia apa karena Allah? Karena Allah. Dan manusia sekarang dari tanah apa enggak? Dari tanah. Harusnya ya berpikir seperti itu. Kalau kudrohnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah, tentu Allah tetap mampu nanti setelah jadi tanah menjadi manusia. Malah kulo nu wedi urip nggih wedi tenan. Karena tadi dari hidup menjadi tidak tahu. Annasun wa idza matu tidak tahu. Kita semua hanya tidur setelah mati baru karena baru tersadar. Makanya analogi itu penting, kias itu penting. Ya saya beri contoh berkali-kali saya menyontohkan. Sampean tak warai hujah ulama. Nanti pasti sampean taslim itu pasti nyerah. Kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain, kamu mangkel gak? Mangkel kan? Itu Imam Ghazali gini, kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang ingatkan kejelekan kamu itu tidak mangkel. Apa itu resepnya? Misalnya gini, di baju saya ini, inna fi thawbika akroban wa hayatan. Di baju kamu itu ada kalajengking yang berbisa atau ada ular yang berbisa. Ada orang ingatkan itu. Kamu terima kasih apa enggak? Terima kasih. Karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu, diingatkan, dan karena diingatkan itu Anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya. Sekarang kamu punya sifat hasud, sifat dengki, sifat riya, sifat-sifat yang buruk. Itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhirat. Kemudian ada orang mengingatkan itu, harusnya kan kamu matur nuwun karena sifat yang buruk kamu diingatkan, kemudian kamu berusaha wong diingatkan ada kalajengking yang hanya madorot di badan kamu saja kamu terima kasih. Ini diingatkan ada hasud dengki yang madorotnya dunia akhir, kamu tidak terima kasih. Jadi itu ulama dulu. Jadi kalau bikin hujah itu gampang sekali. Jika ulama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya, kalau dia salah misalnya, itu ya tenang saja. Karena mereka cukup punya akal, punya analogi untuk nganggap itu biasa. Kayak diingatkan ada kalajengking di tubuh kamu. Kamu matur nuwun enggak sama ingatkan? Tadi saya ngaji sore, ngaji di sini cerita. Kila itu Imam Ahmad. Itu mudah mereka iman sama Allah dan Rasul. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim apa? Jarul. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul maka muliakan tetangga. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya, ayo ke rumah saya. Setelah sampai, dah pulang saya jadi butuh. Sampai di rumahnya dipanggil lagi. Ke situ lagi, dah pulang lagi saya sampai 3 kali. Itu si ulamanya senyum-senyum santai. Ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf, kenapa Pak Ulama kamu kok tenang saja? Jawabannya enggak. Kata Rasulullah, saya disuruh hormat tetangga. Saya senang sekali bisa melakukan perintah Rasulullah. Jadi saya nurut kamu itu tidak ada urusannya dengan kamu karena perintahnya Rasulullah. Nangis muda kan. Kalau kita kan enggak, gengsi dong, giambar. Ini kan kita gayanya mulai sunnah Rasul tapi pakai jihad dunia. Nah kalau kamu sudah gitu, daftar jadi wali, bawa KPU-nya oleh itu di bawa kapan roh nanti. Saya ulang lagi, jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan Quran ya. Jadi ketika bijian jadi pohon besar, itu pun kamu katakan mungkin. Padahal ketika kamu katakan mungkin, kamu pun tidak ikut menumbuhkan bijian jadi pohon asam yang besar. Itu menunjukkan kudrohnya
Allah. Artinya sebetulnya kamu hidup semuanya itu hanya menyaksikan kudrohnya Allah tanpa kamu memberi kontribusi. Kenapa kamu yang menentukan muhal dan tidak mau? Harusnya mau taslim, menyerahkan diri nak kabeh mau nyekseni kekuasaane Allah. Itu sing dimaksud Quran apa ya tanazzalul amru bainahunna kita alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Alam raya dibikin variasi kayak gini mau tujuannya Allah supaya kalian menyaksikan kemampuannya. Boleh jelas ya. Makanya ketika ada pangeran, ketika bumi yang sudah mati tak hidupkan dengan hujan, begitulah kadzalikan nusyur. Ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup lagi. Coba biji, misalnya biji apa? Biji kurma atau biji kacang atau biji apa? Kamu simpan di rumah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tentu ini berstatus biji yang mati. Kamu tanam di tanah, kamu kasih air, kemudian menjadi hidup. Menjadi hidup, rindang. Ya sudah, itu kan berarti Allah bisa menggerakkan dari sesuatu yang mati. Itu juga telur, sesuatu yang mati. Tapi kalau kamu bilang, tapi di dalamnya itu ada zat-zat yang hidup, itu pun tidak kamu yang menciptakan. Susah ya, apa sih ngakoni nak iku kudrohe. Lah anak kowe ngakoni kowe gak mampu kemudian iku kudrohe Allah, tentu kematian kita setelah mati pun dalam kudrohnya bisa bangkit lagi. Makanya Allah menutup kadzalikan nusyur. Begitulah. Begitu juga menyangkut umur. Kalau kamu dijaya harusnya kamu minta dong tidak mati terus. Nyatanya kamu mati. Makanya Allah pernah duga falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shodiqin. Kalau kamu merasa dijaya sebagai manusia, coba ketika nyawa kamu di kerongkongan, kembalikan lagi ke tubuh kamu. Nyatanya tidak bisa. Ternyata kita hanya objek. Umur panjang ya karena dikasih Allah, umur pendek ya karena dikasih Allah. Dengan terlatih begini maka kita mudah sujud sama Allah Subhanahu. Itu harus dilatih terus sebagai seorang mukmin. Jika kita hidup di negara apa saja, kondisi saja itu rileks. Karena semuanya itu karena kekuasaannya. Meskipun kita tentu bernegara yang baik dan kita ikut pilpres, ikut pileg, ya normal lah. Bertetangga yang baik, apa saja yang baik. Tapi semuanya itu kita menjaga konstitusinya Allah. Sampai be Kongo isane masjid ini enak. Sujud tidak imangan, beda kecewa be duwe, nara kecewa nggak belum sujud bareng. Anak kita rawat supaya mereka jadi generasi penerus sujud, penerus ruku. Terus begitu jadi orientasi. Itu kalau sudah seperti itu namanya al-ulama warasatul anbiya. Emangnya Nabi mewarisi kita apa coba? Cara kita sujud, cara kita ruku. Coba Quran kalau ngendikan warka'u ma'ar rabbih. Balillah fa'bud wakum minas. Tapi tahu-tahu ada generasi muslim yang cacane iku mapan. Karena ngono ora usah Islam, PKI yo kepengin mapan, komunis yo kepengin mapan. Lonte nganti dadi lonte yo kepengin mapan, copet nganti dadi copet yo kepengin mapan, bajingan nganti dadi bajingan yo kepengin mapan. Karena kepengin mapan ora kudu wong saleh, wong fasik pun kepengin. Bener-bener apa nggo jalalan cita-citane mau kepengin mapan. Bukan cita-cita sing gak perlu wong nggo jalalan, wong fasik kok yo. Mana cari Imam Ghazali nak gejlok-gejlokan, kamu jangan bangga nikmat yang yastariku ma'akal bahar. Itu satu nikmat sing kewan kudu. Misalnya kowe seneng mangan akeh, fal jamus aksaru akeh. Jamus iku angane luwih akeh. Nak kowe seneng kumpul kebo, kumpul wong itu akeh, fal firdu aksaru wikoan. Kethek iku kuwate jimak luwih kuat. Pitik luwih kuat. Imam Ghazali kok satu kenikmatan sing mustarok benal ukola wa benal wiril ukol. Tapi nak nikmate sujud ora iso kethek sujud suwi-suwi. Spesial apa? Spesial. Kalau suwun makanya Imam Sinten Sayyidina Umar tadi sampai seperti itu. Ketika dia ditusuk sama seseorang, dia tanya pertama, yang nusuk saya siapa? Orang Majusi ya Amirul Mukminin. Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdah yuhajuni biya yaumal qiyamah. Jadi itu penting. Artinya satu sujud pun sudah menjadikan kita berhak masuk neraka. Ya tentu yang ikhlas. Nah ukurannya ikhlas itu gimana? Ya pokoknya sujud. Ada kepen buswarga ya rapati ikhlas. Kepen dadi wali ya ora ikhlas. Terus piye ya ora ono carane, ikhlas ora usah cara. Mau ikhlas maknane murni, nah ono carane malah ora. Nah, jadi mau ora sudah daftar wali, dia nak kepen sujud dadi wali ya ora ikhlas. Pemene nak dadi wali terkenal terus sowan akeh salam tempel akeh tambah ra ikhlas.
Nanti cara gejolakane bapak kula kan. Bapak kula nanti kula tangkut. Ada orang tertentu kok terkenal wali, terkenal sekali orang. Tak tanya bapak, jenengan mboten kepengin jadi wali seperti itu. Siapa bapak lucu. Dadine wali kepengin gak disayang pangeran, tapi dadi koyo iku ora kepengin. Bapak saged. Lah wis dadi kula dadi salam tempel. Engko nang opahe mau ikut tok. Saking ikhlasnya bapak. Sekarang seseorang jadi terkenal, kadang kan terus dikonversi orang tua ngasih dari bapak. Lah nek dadine donya ngono tok ora kepengin. Dino duwe akeh. Tapi nak dadine wali mergo disayang pangeran aku kepengin. Tapi nak terusane mulya niku gak kepengin. Maksudnya enggak kepengin enggak boleh jadi oren. Aku yang manusia sih kadang aku pengen wah dia top. Setiap metu ke mobil di apa, wong kesuali, kalau sing tiba-tibaan seru, no. Tak sampai kerennya apa di pause. Tutup, sopan. Serah keren lagi sampai akhir. Maksud pulau itu saya tetap senang ada kiai terhormat itu sangat senang. Cuma jangan semua ulama seperti itu. Nanti ono wong kepengen jadi ulama saja karena nilai-nilai dulu. Enak gitu. Dan saya yang nggak suka. Maksudnya nggak suka kalau ada orang seperti itu. Makanya pasti generasi yang melihatnya seperti. Tapi kira usah gede. Misalnya ulama kayak pulau kabeh terus gak keren. Terus akhirnya ono wong kepengen jadi ulama. Perkara dadi ulama terima kancane rutin terus terima kancane rutin untuk apa? Iku terus ra ono generasi ulama iki salahno pangeran. Lan sing mulya ki monggo sing koyo kula ki monggo. Biasa mawon mboten dunya. Cara oleh sing koyo kowe mau kepen dadi wali ora jelas, alamate ora jelas, kriteriane napa? Ora jelas. Ora jelas iki barokah. Barokah ora jelas yo dadi ikhlas. Nggih ora jelas iki napa? Jadi kula suwun yen pokoknya pulau suwon sangat. Apa yang kita lihat itu seringnya menjadi kita bodoh tadi. Kita melihat teh karena fokus menjadi menterlantarkan apa? Anak-anak sampai jauh. Sama kita melihat dunia itu berlebihan sampai nggak ngerti pentingnya akhirat itu al-humud tadatur. Kamu disibukkan memperbanyak urusan dunia dan sibuk kami itu hatta zurtumul maqabir sampai bawa mate sama ini terjemahan bebas sih. Pangeran Nabian kesana halus sampai gue tekoni kuburan. Terus Allah saufalah. Tapi kamu nanti tahu apa yang penting zaman kamu di dunia. Setelah kamu tahu ternyata kenangan terbaik di dunia adalah saat kita sujud, saat kita munajat, saat kita ngekei yatim piatu, saat kita mulang, saat kita berbuat baik. Tapi nak ngertimu itu terlambat setelah di akhirat, pas dia ngerti latarawunnal pas wae mlebu. Makanya harus ngerti dari sekarang. Karena Allah sering ngendikan ilamu annamal hayatud dunya lah itu untuk dingertikan sekarang. Karena kalau ngertinya sekarang insya Allah tidak terlambat. Tapi kalau ngertinya nanti pas ngerti pas latarawunnal jadi pas ngerti pas itu yang kita ada ini. Buat dua terus mau. Wa ma yastawilan ora padha pala baroni apa segara lu. Manane dua mata air atau dua kelompok air, dua bahran ora kudu segara pokoknya dua jenis napa air. Cara bahasa Arab disebut napa bah. Hada utawi iki ku adbun iku banget napa adbun itu banget tawar iki napa. Nah cara mriki napa gitu. Tawar iki. Nggih. Furatun kang banget manis atau banget enake. Syadidul ububah itu banget manis. Air yang murni yang mineral itu kan ada manis-manisnya memang. Jadi wong Arab nak darani ya memang agak apa? Manis. Saego tero ingkang glender apa sarubu ngombe iki lama, syurbu. Diombe ya enak glender. Tapi wahada utawi jenis air sing liya iku milkhun iku asin ujatun banget asin. Sadidul maluha, muluha itu banget apa? Asin. Diombe ra enak wasin terus ning tenggorokan wis ra enak. Ya begitu juga otak manusia, ono sing cara berpikir itu enak terus nyaman. Ada yang cara berpikir bulat, no? Bulat. Ngomong wis profesor, wis doktor, wis kecelok kiai mubalek. Uang itu penting, jujur. Yang uang penting mah geruang kayak roh. Cah cilik nganti nangis jaluk duit mergo ngerti nak duit itu penting. Aneh-aneh. Copet nganti copet mergo yang ngerti nak duit itu. Profesor wis ngomong duit penting padu barang tak profesor rodol. Aneh-aneh. Lu terlalu itu mulai kemana cuman kok sebenarnya duit itu penting Brono biasa wae
Engko nama tabur mboten penting banget sampe tawa. Pasti ngomong ngono biasa wae. Yo pancen tenan duwe penting biasa ora usah bawa ngomong. Wis roh agar wong sembrono. Maksud kula latihlah ngomong yang penting fid dunya wal akhirah, ngomong sesuatu yang manfaat kita fid dunya nopo wal akhirah. Ya misalnya wau sujud, taat, ngakoni kebaikan. Lan kula pernah ditanya, Gus menurut kacamata agama kalau seperti jenengan suka Papua bagian dari Indonesia alasannya apa? Ya karena Papua itu ardu wa buminya Allah. Jika kalau bagian dari Indonesia kalau kita sujud di sana gampang, masuk ke sana tanpa imigrasi dan kita suka di sana bebas bagian dari Indonesia bisa sujud bisa ya. Kalau saya ditanya boleh gak Gus mahasiswa kita sekolah di Jerman? Menurut saya boleh, baik saja. Jerman juga buminya Allah. Kalau ada orang Muslim di sana semua buminya Allah biar ada yang sujud. Ya sudah gitu aja. Kita sebagai kiai ngomong, gak usah kiai malah ngomong biar maju, bang maju nguasai itu sih ngomong ben menteri, kiai ora ngomong ngono, Pak. Nah kadang kiai ini malah ngomong ngono, kok jadi menteri ora jadi kiai. Mana aneh. Biar menguasai perdagangan internasional dia kok jadi menteri keuangan rasa jadi. Nah Nabi ulama itu harus satu nabi nak dulu dunia ngono to. Al bilad dua wal ibad dua. Fa nama asabta khairan fa dia contohnya negara kabeh pangeran, kabeh bumi pangeran. Peneng juga nggak bisa ngelakoni apa ya lakon, itu nabi. Ulama warasatul ulama kok melok ngomong penting kita ada yang di Cina di Jerman supaya punya komunitas internasional. Itu sih ngomong ben menteri luar negeri, kita usah melok ngomong. Nah, ngomong ngono tak ya ada di kiai yang sudah dimulai. Mana aneh. Jadi kiai ben ngomong ala apa? Ya. Jadi tidak masalah terus. Apa al-bilad bila dua kali ibad baitu wafae nama asob takhiran faatin kabeh bumi wa pangeran kabeh kawula ya kawulane pangeran di mana saja Anda mendapat keberkahan bumi itu ya kamu silahkan tempat di situ. Ya tentu keberkahan menurut Allah adalah kita bisa sujud, bisa melakukan ibadah, bisa melakukan syiar nomor Islam. Ya sudah faatin kata Nabi ya enggak apa-apa kamu apa di situ. Makanya dulu Azerbaijan itu kan ya negara non muslim. Uzbek ya banyak, tapi era Umar sudah banyak sahabat yang di sini. Sampai klimaknya akhirnya lahir seorang ulama besar namanya Imam Bukhari itu lahir di mana? Uzbek. Dulu ikut wilayah mana? Uni Soviet. Ya kan ya. Banyak ceknya itu dulu di sini ulama-ulama. Ketika dikooptasi Uni Soviet berat sampai 100 tahun, benih-benih keulamaan, hujah-hujah keulamaan masih tersisa. Sehingga ketika Uni Soviet pecah, mereka langsung menjadi negara apa? Islam, karena keislamannya tertanam di hati. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi akidah kalau sudah mantap kayak gitu dikooptasi Uni Soviet tetap menjadi Islam. Akhirnya Uzbek tetap jadi negara Islam. Makanya saya pesan didik anak itu pakai sibghah. Pakai apa? Sibghah. Sehingga dengan dunia yang seperti ini anak-anak kita menjadi muslim yang baik, mukmin yang baik. Karena dilatih apa? Dengan sibghatullah wa man ahsanu minallahi. Yo jaman buat ajari materi, kok wis ro dhewe, materi ora sabuk warai, bocah ro dhewe. Nah, HP ku penting, sepeda motor malah bapak sing ngajari. Waduh, paten opo. Terus diajari yo ro dhewe. Pemenang turunanmu tambah ro. Mungkin wis kan gak trimo ro alim kan. Wa min kullen lan sange saben-saben suci min rumah saking mak ini to bakhrene tak tulu namangan sira kabeh. Lahman ing daging torian kang seger wa te lahmu tori sama kuwi. Jadi Allah sebagai Tuhan pun ngeling anak manusia butuh makan, butuh perhiasan ya dikasih sama Allah. Tapi semuanya tujuannya agar bisa ibadah yang Allah Subhanahu wa taala. Patas takhrijuna lan ngetokno sira kabeh minal mulki saking sing asin. Wakila lan didhawuhna minggu mas saking sing asin lan ora sing asin. Ai minal adbil furat lan minal milhi. Allah ngetokno khiliatan ing perhiasan. Allah juga membolehkan talbasuna kang nganggo sira kabeh ing khiliyah. Ya ta'al khiliyah wa alulu misalnya mutiara wal marjanu lan batu mulia marjan. Jadi Allah sebagai Tuhan yang membolehkan kita pakai perhiasan. Ya tentu sesuai syariat Islam, kalau lelaki enggak boleh pakai apa? Akhirnya nganggo hakik marjan. Kayak dukun. Pokoknya gede ya kan. Beda hakik. Ya duwe ora apa-apa. Namun ana sing percaya dadi dukun sing seru nah. Wa taro lan ningali sira tubsiru tegese ningali sira alfulka ing prawu ai sufuna tegese pira-pira pau fi ing dalam saben-saben suci
Evi kullin ing dalam saben suci min huma sanging bakhrain. Kowe ningali perahu mawal sira khale iso sing membelah lautan. Tamkhurul ma, bisa iso membelah apa sufun alma ing banyu. Tasukkuhu tegese membelah apa sufun hu ing ma bijariya. Kelawan mlakune sufun fi ing dalem mak mubilatan khale menghadap. Wa mudbiratan khale membelakang. Diri khen kelan angin wahidatin yasi. Sangking kudroy apa. Masih saya pakai mesin, prakteknya juga melibatkan udara, melibatkan oksigen. Mesin tanpa oksigen ya iso urip. Semuanya itu pakai rig, pakai kekuatan apa? Misalnya mesinnya canggih lah, terus sirkulasi anginnya rusak ya rusak. Tetap Allah kabeh sing ngerti. Ditap tahu supaya golek sira kabeh tatlu butuh se golek sira kabeh. Min fadli sanya anugerah Allah, kowe golek misalnya di tijarati lan nglakoni perdagangan. Dibikin perahu kapal lintas negara supaya perdagangan menjadi lancar. Tapi nomor siji mungkin wala alakum tashkurun. Setelah semua itu lancar wala alakum lan menono sira kabeh iku tashkurun iso dadi syukur sira kabeh. Nyukuri Allah ing Allah la dalika ing atase mongkon-mongkon nikmat. Yuli jung lebono sapa wa ta'ala khiru sing lebono sapa wa la ing bumi finaring dalem rino. Kadang jatah malam sebagian kecil dikasihkan rino, berarti rinane menjadi lebih panjang. Faizi itu mongko tambah apa nahar. Wa yulicu lan lebono sapa ta'ala an-nahara ing rino yusuru sing lebono sapa wa ing nahar fil laili ing dalem bengi. Faizi itu mongko tambah apa le. Wasakhara lan ngatur sapa wa ta'ala asamsa ing srengenge wal qamara lan rembulan. Ya sama misalnya gini. Kanjeng Nabi nak ono gerhana, itu saking takutnya itu sholat gerhana. Ketika ditanya kenapa engkau begitu takut ya Rasulullah, karena matahari ini bisa diatur nggak sesuai rutinnya. Nah, aku kan nggak saking kesuaiannya dablek. Agar seringnya ngeresur aku wetan, kok sore aneh. Memangnya rutinitas ini yang ngatur Anda. Saya ulang lagi ya, matahari kalau pagi dari mana? Timur, kalau sore ke barat. Rutinitas ini kan nggak kamu yang ngatur. Harusnya kamu takut dong dengan kemungkinan matahari wis ngambek. Sehingga wong mukmin itu mestinya ora tenang, iso wae wong ora melok ngatur kok pede. Kaya hidup itu baik-baik. Jajaning bumi ya tenang ae kok baik. Wong ora melok ngatur tenange bumi kok kowe tenang-tenang, kowe ora melok ngatur. Ibarat kowe numpak mobil ora melok nyupir terus kowe amen turu wae. Ketika itu wabrakno. Nah, kita ini kan gak melok ngatur bumi, harusnya ada ketakutan. Mulane Allah sering gojlok kawulane kabeh amintum manfis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamu kok ya kowe mikir manggon bumi ku iso wae bumi ujug-ujug tak gawe melumer likuifaksi. Jadi dari awal Allah nganggep bumi potensi tamur terlikuifaksi. Tapi kan manggon bumi ya tenang. Bayangno di mati itu ayu, bayangno kok garasine ning kene ruang tamu niku otak wis ngono. Gak ngerti bumi buasan kowe ora tau mikir. Tapi Allah milihno kowe apa ngrasa aman ning dunya iki ayakhsifa bikumul bumi tenggelam fa idza hiya kamu ngalami likuifaksi. Tapi kowe makom ora ngono, tapi apik dablek ngene iki dadi urip penak dadi. Nah itu sok jumpa asan dasinan bariku ngantor. Penak. Wong ra roh iku penak ora wis. Aku ya seneng wong ra roh iku seneng dadi kok penak urip. Sing kiai ya semua. Wae politik satu pengaruh pokok ben men mati bareng berarti sing bener. Jadi mungkin rokok ya. Gak enak. Wala alakum les kabeh digawe penting sing syukur ya. Gak apa-apa ke dasinan mletilah sing penting apa? Apa ning ndi golek syukur. Terus. Ya tapi lucu dosen takoki mending ngono ya lucu. Jadi sok suci. Terus piye? Golek duit. Rene apa dadi profesor mbak golek duit. Ya wong-wong ora profesor ya golek. Berarti kan podo. Yang bener jawab piye? Rasa jawab. Kok carane goblok. Iya, biasa. Masa jawab biasa wae. Betoke ora ono ine blas. Terus kulun supaya kabeh wala alakum napa? Taskurun. Jadi kanjeng Nabi ana gerhana itu tanya saya ini takut kalau matahari dalam rencana Tuhan yang lain. Jadi meskipun sekarang rutin matahari dari timur ke barat, kemudian gerhana pun bisa dihitung secara ilmu astronomi. Gerhana rembulan segaris gini-gini. Meskipun itu semua bisa dianalisis secara ilmu, tetap sing gawe ora kuwe. Nah sing gawe ra kuwe bisa saja ada kekuatan yaitu tentu dalam Islam disebut Allah yang menghancurkan dan kamu tidak tahu.
disebut amin tuman sama ayakhsifa bikumul ardo faida ya. Kemudian bumi ini melumer, ngalami likui. Makanya bumi juga gitu, misalnya air sama ini baik-baik saja. Kata Allah, ketika Allah murka dan kemudian mata air dihilangkan, fama ya'tikum bima'im qul ara'aytum in asbaha ma'ukum qawram fama ya'tikum bima'im. Meskipun sekarang rutin kita bisa minum air segar-segar, kita pun harus membayangkan bisa saja Allah menarik kemudian air itu hilang. Oh, rakyat atau mikir ngombe gregekan rokok. Baru untuk maklaran politik, suwe pengono. Jago menang syukuran orang gremeng. Jari malaikat ya Allah. Rom Allah iku kapan dul. Tapi Allah Rahman Rahim niku kok urip. Sebungkut sprofne. Supaya eling, supaya ngadeg kula, supaya latihan eling pengiran. Ukur wa dikron apa? Asira eling pengiran sing akeh. Wa sakhkhara lan ngatur sapa wa taala asamso ing srengenge wal qamara lan bulan. Kulun desa sabar siji mung masangi samas lan qamar. Iku yajri iku lumaku apa kulun fi falaki ing dalam putarane kulun to ing dalam galaksine kulun to ing dalam cakrawalane kulun. Li ajalin krana mangsa musaman kang wis ditentok. Misale yaumul kiamah, yaumil kiamah tegese dina kiamat. Jadi matahari dan rembulan itu memang punya siklus dan ketentuannya nanti sampai hari kiamat. Maksudnya Allah sendiri yang tahu kapan di akhir. Justru kita tidak tahu itu menjadi hati-hati karena semua di luar kendali kita. Semua di luar kendali kita. Setidaknya kita syukur karena sekarang baik-baik saja. Itu disebut innallaha yumsikus samawati wal ardo an tazula. Terus beliau walain zalata in amsakahuma min ahadim mimba. Allah yang mengatur sistem langit dan bumi supaya tidak bergeser dan kemudian menjadi kekacauan. Nah sekarang alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Jadi kabeh dilingno Allah wala allakum tas dzalikum taidat sing nentokno mengkono kabeh sing ngatur langit bumi rembulan kabeh iku Allah, iku zat sing jenenge Allah, yaiku Rabbukum pangeran sira kabeh sing rumat kowe kabeh. Lahu kang iku tetep di Allah al-mulku te kerajaan. Jadi dunia dalam genggaman Allah, tidak dalam genggaman manusia. Makanya konflik pemimpin biasa wae, ora usah sepan. Tetap dunia dalam kendali Allah.